يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan, fi kulli waqtin wa fi kulli hal, karena kita pasti tak akan mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Di hari Jumat yang penuh barakah ini kita bermunajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, bahkan negeri kita Indonesia senantiasa diberkahi, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus bagi kita yang hari ini hadir di jauhan salat Jumat di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini, Allah masukkan ke dalam golongan ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, mungkin kita sudah tidak bisa menghitung berapa kali kita menghadiri pelaksanaan sholat jenazah saat saudara kita berpulang ke rahmatullah, baik di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini ataupun di tempat yang lain. Sahibul musibah mewakilkan kepada protokol untuk menyampaikan ungkapan duka cita sekaligus permohonan maaf, apalagi jika keyakinan sahibul musibah tersebut ada hak-hak yang belum disampaikan oleh si mayit ketika hidup, ada tanggungan, hutang piutang dan seterusnya. Kemudian protokol sempat bertanya kepada para jamaah sekalian, hal tashhadu anna hadzal mayit khair? Apakah kalian saksikan mayit ini orang baik? Karena kita yakin bahwa si mayit memang orang baik, ada rekam jejaknya, kita kenal dia di saat hidupnya, maka paling tidak dalam hati kita berkata, na'am huwa ahlul khair, ya dia memang orang baik. Dalam Islam kita dilarang untuk mencela, apalagi mencaci maki si mayit. La tasubul amwat, jangan engkau cela si mayit. Pesan pertama bagi kita adalah mendoakan saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian di hati kami pada saudara kami ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kemudian teriring dengan lafaz-lafaz doa yang lain seperti Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Bahkan ditambahkan, ya Allah ampuni dosa si mayit, berikan untuknya nikmat kubur, terimalah amal solehnya dan masukkan dirinya ke dalam surga. Karena kita orang beriman, pasti kita mendoakan saudara kita. Itulah pesan pertama, kewajiban kita menyelenggarakan pelaksanaan jenazah saudara kita orang beriman sebagai hakul muslim yang terakhir. Namun jangan lupa ada pesan yang tidak kalah penting bagi kita semua. Saat kita menyolatkan saudara kita, kita bertanya dalam hati, apakah kita sudah termasuk orang baik? Sudahkah kita menjadi ahlul khair? Karena cepat ataupun lambat kita pun pasti berpulang ke rahmatullah, juga kita akan disolatkan, dikuburkan.
Melalui kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita renungkan di antara ahlul khair yang disebut orang-orang baik. Yang pertama adalah muslim yang senantiasa menjaga taubatnya. Rasul menyematkan kata khair bagi ahli taubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu punya kesalahan, punya dosa. Tapi yang paling baik bagi siapapun yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh memvonis seseorang dengan kalimat yang berlebihan. Sekalipun hari ini dia masih melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Sebab kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Maka yang paling baik kita adalah merangkulnya, mendoakannya kalau dia seorang muslim. Bahkan kepada orang kafir pun ketika dia masih hidup, kita boleh mendoakan agar dirinya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kabar yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa kita harus berhati-hati. Yang pertama adalah kabar buruk. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuktamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang beramal soleh demikian luar biasanya melakukan tindakan bodoh, bermaksiat di akhir hayatnya. Sedang bermaksiat nyawanya dicabut, meninggal dia dengan gelar yang memilukan, mengerikan, menakutkan, yaitu su'ul khotimah. Inilah kabar buruk orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Kabar baiknya atau kabar gembira Rasul menyampaikan dalam hadis selanjutannya, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Dan sebaliknya ada seorang dahulu melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, maksiat dosa dia lakukan, dosanya setinggi gunung sedalam lautan. Tapi jelang akhir hayatnya dia sempat bertaubat, hijrah pada tempat yang baik. Bahkan belum sampai tempat hijrah yang dituju, maut sudah meranggutnya. Jarak diukur, dekat dengan tempat hijrahnya dia mendapatkan gelar indah, yaitu husnul khotimah. Orang yang awalnya buruk, baik di akhir hayatnya. Ini yang pertama di antara ahlul khair atau disebut sebagai orang baik. Yang kedua, orang baik adalah mereka yang dikatakan Rasulullah, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada Allah, al-khudu' wal ikhlas, hanya tunduk patuh pada Allah. Dia persembahkan semua amal atau hidupnya hanya untuk Allah. Sebagaimana lafaz yang kita ikrarkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 162. Lantas bagaimana akhlak kepada makhluk atau kepada manusia? Orang yang paling mulia akhlaknya adalah mereka yang disebut ahli tawadhu, yaitu orang-orang yang rendah hati. Dia punya ilmu yang luas, dia punya jabatan yang tinggi, berkedudukan, kekayaannya amat banyak, pengaruhnya begitu besar, tapi tetap dia rendah hati kepada manusia karena dia menyadari apapun yang dimiliki adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Bagaimana agar kita menjadi orang yang tawadhu? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati atau tawadhu, tidak menjadi orang-orang yang sombong. Yang pertama, silman qata'aka, sambung silaturahmimu kepada orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi kepadamu. Teruslah menyambung silaturahmi
karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Apalagi kita masih satu keluarga, juga kita lanjutkan hubungan yang baik, silaturahmi kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang tawadhu, wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menzolimimu. Memaafkan orang yang menzolimi akan mendapatkan reward yang sangat besar, pahala yang luar biasa. Bahkan itu termasuk karakter ahli takwa, wal afina aninas. Maka maafkan orang-orang yang menzalimi kita, ambil pahala yang besar. Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk, perlakuan yang setimpal. Benar, kita boleh membalas keburukan seseorang asalkan setimpal. Namun bagaimana mengukur yang sepadan atau setimpal itu? Maka bagi siapa yang dizolimi kemudian dia memaafkan orang tersebut, bahkan berbuat baik kepadanya, pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Inilah yang kedua. Yang ketiga, agar kita menjadi orang yang tawadhu. Caranya waqti man harramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberimu. Oleh karena itu ketika kita memberi seseorang, lakukan dengan ikhlas, mata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita berikan tidaklah sia-sia. Apapun yang kita berikan akan kembali untuk diri kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, maka Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Orang-orang yang menyadari karunia Allah begitu banyak lewat orang-orang fakir, sekalipun dia berkedudukan, berilmu, berpangkat, dia dekat dengan orang-orang fakir. Dia menyadari betul pesan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian bahwa kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah karena adanya orang-orang yang lemah di seputar kalian. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang tawadhu, rendah hati. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepadanya dan berada di tengah orang-orang yang benar. Orang yang benar adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Sehingga ketika kita wafat disebut sebagai orang yang ahlul khair. Menutup khutbah yang kedua ini, renungkan sebuah syair yang begitu indah yang pernah disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Waladatka umuka ya bana adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itu sudah kita rasakan.
Bagaimana penutupnya? Fa'amali yaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka beramallah, bersungguh-sungguhlah, jadilah orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu sementara engkau tertawa bahagia, yaitu husnul khotimah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Maka mudahkan setiap langkah kebaikan yang kami lakukan ya Allah, menjadi ahli taubat, ahli sabar, ahli taat, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli kebaikan hingga akhir hayat kami nanti ya Allah. Dengan pertolongan-Mu semuanya menjadi mudah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari perkara buruk apapun ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah kami mohon husnul khotimah di akhir hayat kami nanti ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami